Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, kita kembali ketemu di Isum Channel. Di video kali ini aku akan menjelaskan atau akan membahas tentang 6 penyebab yang bisa menyebabkan apply atau permohonan visa kamu ke Korea Selatan ditolak. Sebelumnya, buat yang baru menemukan channel ini, dukung terus channelnya agar bisa terus berkembang dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Mudah-mudahan di video kali ini apa yang disampaikan bisa menjadi wawasan, kemudian bisa menjadi referensi bagi Anda atau teman-teman semua pada saat akan melakukan atau mengajukan apply visa ke Korea Selatan. Di video sebelumnya, Isum Channel sudah membahas tentang bagaimana caranya agar visanya 100% bisa di-approve. Kemudian di video kali ini, karena banyak teman-teman juga yang bertanya, saya akan menjelaskan 6 hal yang bisa menyebabkan apply visa Anda ke Korea Selatan ditolak. Jadi disimak terus ya teman-teman videonya agar bisa dipahami secara baik, agar pengajuan atau apply visa ke Korea Selatannya tidak di-reject. Tidak perlu berlama-lama, silakan disimak teman-teman video penjelasan berikut. Apa saja sih yang menyebabkan permohonan visa kita itu ditolak atau di-reject? Berikut penjelasannya. Ada 6 hal atau poin penting yang perlu diperhatikan kenapa visa kamu ditolak. Korea Selatan kini menjadi salah satu pusat budaya K-pop. Popularitas K-pop, serial drama, hingga operasi kosmetik membuat Korea Selatan berhasil menjadi daya tarik yang meningkatkan minat wisatawan dari seluruh mancanegara untuk berpergian ke Korea Selatan. Bagi kamu yang ingin berpergian ke Korea Selatan, salah satu hal esensial yang harus dipahami adalah pengurusan visa. Nah, untuk meminimalisir penolakan pengajuan visa Korea, lebih baik kamu mengetahui beberapa hal yang sering jadi penyebab penolakan visa Korea. Berikut ini penyebab visa Korea ditolak. Yang pertama adalah dokumen tidak lengkap. Nah, penyebab ini bukan hanya berlaku pada pengajuan visa Korea saja, sebab semua visa membutuhkan banyak kelengkapan dokumen. Dokumen yang harus kamu persiapkan adalah formulir aplikasi, visa, paspor asli dan fotokopi identitas paspor, surat keterangan kerja atau mahasiswa, dokumen keuangan, dan fotokopi kartu keluarga. Selain itu, ada beberapa dokumen tambahan juga untuk kamu yang memiliki kebutuhan masing-masing, seperti sertifikat kesehatan untuk rencana berkunjung ke Korea Selatan lebih dari 90 hari, dan sertifikat admisi untuk kamu yang memiliki tujuan belajar. Pastikan kamu lakukan double check sebelum mengajukannya kepada petugas imigrasi. Yang kedua, kenapa visa kamu di-reject atau tidak di-approve? Dana yang tidak mencukupi untuk bepergian. Hal yang umum dalam melengkapi persyaratan dokumen adalah memasukkan slip gaji untuk kamu yang sudah bekerja. Bagi mahasiswa atau pelajar yang masih berada di bawah tanggung jawab orang tua, maka kamu harus mengajukan rekening koran selama 3 bulan terakhir. Bukti keuangan tersebut tidak termasuk dana yang harus kamu bawa selama di Korea Selatan. Kamu harus memiliki biaya minimal sebesar 80 won, sebesar 80.000 won atau Rp 1 juta per harinya. Jadi anggap saja kamu ingin berlibur di Korea Selatan selama 7 hari, maka kamu harus mempersiapkan Rp 7 juta atau 500.000 won. Sebaiknya untuk lebih mengantisipasi, kamu siapkan 2 kali lipat dana sehari, misalnya untuk sehari 2 juta rupiah. Oke, selanjutnya yang menyebabkan visa kita di-reject atau ditolak permohonannya. Untuk pengajuan pembuatan visa tentu saja terdapat ketentuan paling umum yang seharusnya semua orang ketahui. Ketentuan ini adalah masa berlaku paspor. Setidaknya harus memiliki sisa 8 bulan. Jika kamu mengajukan visa tanpa memperhatikan tanggal kadaluarsa paspor dan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang diminta, maka visa Korea kamu akan ditolak. Nah, jadi selalu perhatikan kapan paspor kalian itu kadaluarsa, minimal 9 bulan atau 8 bulan dari masa kadaluarsa paspor harus segera dilakukan perpanjangan paspor. Selanjutnya yang bisa membuat visa kamu di-reject atau ditolak adalah jika kamu seorang wirausahawan, maka harus mengajukan beberapa dokumen mengenai surat-surat seperti surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, surat izin gangguan atau HO,
dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Petugas imigrasi Korea Selatan akan memeriksa dengan teliti mengenai surat-surat yang diminta. Maka pastikan kamu tidak memalsukan dokumen atau ajuan visa Korea Selatan kamu akan ditolak kalau misalnya terjadi hal seperti ini. Konsekuensi terbesarnya lagi adalah akan memiliki track record yang buruk atau bahkan kita akan di blacklist dari daftar pengunjung ke Korea Selatan. Selanjutnya yang kelima itu itinerary liburan. Beberapa pengajuan visa harus disertakan itinerary liburan atau yang dapat disebut sebagai jadwal perjalanan kamu. Jadwal ini dapat disertakan kunjungan yang kamu datangi selama liburan kamu di sana dari hari pertama hingga hari terakhir. Dokumen ini juga harus disertakan dengan konfirmasi penginapan yang lengkap, print out tiket, dan tentu saja bukti pembayaran atau invoice mengenai perjalanan kamu selama di negeri ginseng ini. Jika kamu tidak bisa menyertakan itinerary selama liburan di sana, ada kemungkinan besar visa kamu akan di-reject. Yang keenam atau yang terakhir yang bisa menyebabkan visa kamu ditolak adalah membayar pajak dengan melampirkan SPT. Untuk mengajukan visa ke berbagai negara, khususnya ke Korea Selatan, kamu harus memiliki bukti membayar pajak dengan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Namun, memang SPT ini wajib untuk kamu yang bekerja lepas atau part-time. Jika kamu bekerja pada suatu institusi formal, melampirkan SPT tidak menjadi prioritas. Begitu juga dengan kamu yang masih sekolah atau kuliah. Nah, begitulah serangkaian penyebab pengajuan visa Korea ditolak. Hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang biasanya kita lupakan atau kita abaikan sehingga tidak menjadi prioritas. Padahal hal inilah yang sebenarnya menjadi pokok atau pangkal kalau misalnya visa Korea kamu akan ditolak. Ya, itu teman-teman penjelasan dari 6 hal yang bisa menyebabkan visa kita atau permohonan apply visa kita ke Korea Selatan ditolak, dari mulai poin 1 dengan poin 6. Mudah-mudahan di video ini bisa menjelaskan apa yang menjadi rasa penasaran Anda kenapa apply visanya bisa ditolak atau di reject. Jadi sebagai bahan antisipasi agar permohonan kita bisa di approve 100% oleh Kedutaan Besar Korea Selatan, dan apa yang menjadi rencana kita bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan di video ini bisa menjadi masukan, bahan referensi, berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi buat yang belum subscribe, mohon subscribe, kemudian like, komen, dan share agar video saya ini lebih berkembang, bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.